Pertama, saya atas nama pengurus Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPRD yang dicuritai masih memberi ruang dan kesempatan dan mau menyukseskan program yang sudah dicanangkan, dan hari ini menjadi pertemuan kedua. Dan ini mari kita beri applause dulu. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Sebab benar apa yang disampaikan oleh yang mewakili Menkumham. Kenapa kami tidak bicara lembaga, tapi bicara isi? Karena memang dari dulu Pak kami punya lembaga, tapi dari sisi regulasi tidak ada, sehingga kami tidak bebas untuk berkreativitas dan lain sebagainya dalam rangka pengembangan budaya yang ada di daerah ini. Karena kami hanya ada di bawah dinas Dikpora, Dikbud, itu kami, tapi tidak berdiri sendiri Pak. Sehingga ketika ini sudah mau diputuskan untuk menjadi rancangan, bukan cuma rancangan tapi sudah menjadi peraturan daerah, saya kira kekuatan ini ke depan akan lebih dasar. Kemudian dengan kehadiran, saya kira kami juga berterima kasih Pak dari Badan Adat, bahwa kehadiran hari ini 30% yang tua-tua, tapi 70% anak muda. Karena budaya ini ke depan kan bagian mereka. Iya. Dan di sini kami juga ditantang di pertemuan pertama, bahwa orang-orang tuanya memberikan kepada anak-anak muda. Nyanda legowo, nyanda semacam, artinya seakan-akan kami mempertahankan ini. Padahal kita kan atur dengan regulasi. Saya kira ada saatnya nanti anak-anak muda akan melanjutkan. Ketika kami sudah jadi tua, kita boleh tidak apa-apa. Ya, saya kira itu yang kedua, saling diapresiasi. Baru yang ketiga, kita masuk di materi khusus untuk ketentuan umum bab 1. Dari 31 butir yang ada di sini, saya tidak melihat tentang budaya secara sendiri. Di sini tertulis cuma kebudayaan. Iya, saya berharap juga akan ada penjelasan di sisi tentang budaya. Karena tadi dalam penjelasan Bapak bicara banyak budaya. Itu yang disampaikan di ketentuan umum. Iya. Iya, penjelasan budaya, dari kebudayaan langsung dengan budaya itu apa? Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga sudah harus masuk di materi tentang adat istiadat. Yang kita melihat di sana paling pertama adalah di pasal 25 mengundang Banua garis datar Tulu. Saya berharap di sini tidak mengundang Banua kemudian garis datar Tulu, tapi Tulu, sehingga mengundang Banua ini masuk di litus. Oh, mengundang Banua masuk di litus. Masuk di litus, tapi Tulu itu ada istiadat. Iya, karena ini kan aturan yang memayungi semua budaya yang ada di daerah ini kan Pak. Jadi kalau dia tidak ditekankan, juga tidak mungkin ditekan. Apalagi kalau belum punya hak intelektual. Jadi sementara diperjual. Jadi saya kira untuk adat istiadat ini mengundang Banua kemudian kata turut mengundang Banua, saya kira dimasukkan di identitas, tapi adat istiadat yang pertama adalah Tulu. Iya, karena itu dilakukan tiap tahun Pak. Dan ini bukan cuma dilakukan di Sangihe, tapi sudah mendunia, bukan cuma nasional, internasional. Dan bukan tidak mungkin kalau kita tidak punya dasar kuat, ini akan bergeser ke
tempat yang lain. Iya. Mungkin Pak, karena ini satu kerinduan dari orang tua untuk anak-anak generasi berikutnya. Kami berapa orang ini, kalau kata orang Cina, bubau tanah. Ya. Tapi saya mencoba ada satu catatan ini, mendinganmu mengerario ABWK kurang, mesureu mendario maning bediu mauran. Ya. Artinya berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan orang muda ketika kita orang tua ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kemarin saya menerima satu map besar berisi rancangan naskah dan juga paling akhir ranperdanya. Jadi mohon maaf kalau kesempatan yang sangat baik ini, karena naskah itu adalah sebuah kajian akademis yang dengan sendirinya menjadi bagian utuh dari ranperda itu ketika diserahkan ke DPRD dalam pengesahan nanti, maka saya pikir kesempatan baik ini dengan tidak memakai waktu terlalu lama atau mungkin lama, tapi saya perlu mengoreksi beberapa hal. Ini penting sekali. Saya mohon maaf bukan kasih tunjuk diri, tapi sebagai mantan sekretaris DPR di sini soal legal drafting dan perencanaan, maka saya bersyukur ada bantuan dari Kumham provinsi. Sekaligus juga di sini kita diberi peluang tadi, kalau ada sesuatu hal yang bagi kepentingan daerah perlu kita masukkan, nah kita usulkan, dan sangat-sangat besar harapan orang tua ini kiranya itu dapat diterima. Tidak saja biasa bapak-bapak dewan kalau ada keluhan selalu nanti kami tampung sampai habis periode tidak pernah realisasi. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kesempatan baik bagi kita, bagi orang muda. Ya, saya memulai dengan koreksi naskah akademik halaman 22. Mungkin operatornya di sana akan mencatat. Di situ bicara tentang masamper. Ada asal usul kata masamper. Saya kasih tahu Pak Regi, salah semua itu. Bukan begitu, tidak ada. Masamper berasal dari bahasa Portugis. Kami orang Sangir dan Bapak juga sebagai keturunan diaspora pasti tahu. Papa dan Mama di rumah selalu bilang, "Kote mau kantari." Kantari. Masamper itu asal katanya dari kantari dulu. Ya, di masa Portugis, karena kantari itu menyanyi. Kantari menyanyi bersama-sama. Masuk sendiri, dan atas berkat Tuhan Nona Clara Steller, putri dari Sendelin tukang Ernst Steller. Nah, Nona ini yang mengajar menyanyi dengan baik dalam bentuk grup Pelinhi. Jadi jadilah grup nyanyi Sans Pelinhi, sehingga di orang Sangir bilang Masamper. Sans Pelinhi bahasa Belanda. Iya. Jadi samper itu bukan dari bahasa Portugis seperti dalam naskah, tapi juga ada di situ disebut dalam bahasa Belanda sampere dan sebagainya. Itu benar, tapi penjelasannya agak melenceng. Ini sebagai koreksi. Ya. Yang berikut halaman 25-26 naskah. Di situ disebut ada tari masamper, tari tagonggong, dan musik lide. Mohon maaf, tidak ada musik lide, walaupun terjadi kekeliruan sudah ditetapkan hakinya. Ya.
Saya sebagai orang tua dan kami orang tua sudah bercakap itu tidak betul. Sebab yang benar adalah tari lide. Iya, tari lide. Tari lide itu penarinya adalah perempuan-perempuan muda tumat timbang atau pendamping atau pembantu dari Ampuang Bawine ketika upacara Mesunduang Sundeng. Jadi penari lide ini, lide kependekan dari panulide. Tari lide, panulide. Jadi para penari ini seperti di gereja sekarang ada itu penari ketika pujian, ya mereka itu para penari itu yang menari-nari supaya ada pandangan iman agama purba itu, keyakinan purba bahwa Sang Hyang yang di atas akan menerima karena kami menari dengan lurus ya. Sehingga dinamakan tadi leader. Kalau musik leader tidak ada, boleh tanya semua ini. Yang menari musik ori. Mengapa musik ori? Karena di dalam sasambo nanti kita akan ketemu sasambo ori atau sasambo ori. Tidak ada sasambo ori deh. Tidak ada. Jadi ini pelurusan redaksionalnya supaya dalam buku itu jadi memang betul-betul pas. Yang berikut halaman 73. Suku Apapuhan. Memang itu dikelompokkan tapi tertukar dan penjelasannya agak tidak runut. Nah, ini ada pakarnya Apapuhan tadi sudah bicara ini. Bapak Alfian. Ya, beliau sangat berupaya untuk menekuni. Bahkan saya pikir jangan-jangan belajar bahasa doa bisa masuk bersama Apapuhan. Ya. Karena orang sangat percaya itu suku Apapuhan itu ada. Ya, ada. Tapi mereka bisa ditemukan ketika ada ilmu tertentu untuk membuka tabir ke tempat mereka masuk di Saruku Apapuhan. Ya. Jadi Apapuhan ada 5 kelompok. Deduhur Batang sudah ada betul di situ. Dari Kalincuhi atau seding orang sana cukup pendek saja dari Kalincu, tapi saya sungguhnya kalau catatan tua dari Kalincuhi karena mereka bersembunyi di balik akar papan, apa namanya itu kalau kayu-kayu besar. Dari itu baru berikut Nane ini sebenarnya kependekan Nau Ene. Kelompok Apapuhan Nau Ene itu di pinggir pantai. Jadi kalau ada pohon pandan pantai atau beringin pantai yang menutup sampai ke bawah itu dahannya, mereka tempat tinggalnya di situ. Sunau Ene, Nau Ene, Nane. Yang paling terakhir Tama, dan semua tahu Tama ini suku Apapuhan yang paling bodoh. Iya. Tidak punya perasaan. Dia kalau sekarang ada taman bisa saja waktu punya aku atau apa di meja dia ambil tanpa permisi. Ya, konon begitu. Perilaku mereka rendah. Nah, lanjut. Halaman 78. Halaman 78. Saya minta tolong di situ ditulis musik bambu. Tolong supaya konsisten dengan naskah pemajuan kebudayaan daerah, ya, musik ke lain dalam kurung musik bambu itu dirubah begitu. Nah, berikut halaman 79 Tagonggong. Nah, terima kasih ada ditulis Tagonggong, tapi definisi pengertiannya itu salah, Pak. Keliru. Ya harus diganti, ditata lagi. Mungkin ada beberapa teman yang di sini. Boleh. Kemudian tari gunde. Sedikit catatan untuk Tagonggong, barangkali di situ karena ada kulit kambing, boleh tambah kulit kambing sebagai membran. Jadi membrannya itu untuk keluarnya bunyi tabuhan.
Dengan di Tagonggong jangan ditaruh situ Tagonggong dalam atau tambur, salah, beda Tagonggong dengan tambur. Tagonggong itu gendang. Kalau di Papua dan Ambon tifa. Ya. Berikut tali gunde, ada definisi tali gunde di sini saya baca, tapi masih agak melenceng. Ya, perlu diluruskan. Karena tali gunde itu definisi dan penjelasannya perlu diperbaiki. Kemudian ada juga mungkin ditambah. Tali gunde adalah tali yang ditampilkan atau dihelat atau dimainkan pada upacara adat. Titik 2, menghebing datu atau hebing datu. Nah ini menghebing datu itu adalah malam penobatan raja. Kabupaten Sangi sudah melakukan ketika seorang bupati dilantik, kemudian dilakukan menghebing datu. Kabupaten Sitaro juga begitu. Berbeda dengan hebing datu. Kalau hebing datu itu ulang tahun jabatan. Kalau tahun lalu diangkat, dilantik, tahun ini ada mau dibikin syukurannya, namanya hebing datu. Bukan lagi, tapi bukan menghebing datu, tapi hebing datu. Ya. Kemudian yang kedua B, tali gunde pada acara penyambutan tamu kehormatan. Yang C tadi tali gunde ditadikan pada pemujaan dalam ritual Mesunde yang tadi itu. Ya. Ya. Ada satu lagi, tapi saya tidak tambahkan karena ini kadang-kadang menjadi ejekan untuk kita orang Sangir. Tali gunde ditampilkan untuk menghibur raja dan putra-putranya. Mengapa? Karena di tali gunde itu Pak, dari 13 orang atau 17 yang ditampilkan, ceramah 17 paling mungkin lumayan seperti itu dulu luasnya. Yang paling cantik di depan namanya Pangantasen. Yang 17 lainnya itu cantik-cantik semua juga. Dari tiap kampung, di pelosok kampung itu ada yang tercantik. Kapitalau dan Jogobunya wajib pada hari apa ditentukan mereka menari di sana. Apa itu? Tradisi itu baik untuk satu kehormatan, tapi sebenarnya di dalam